Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan jaringan permanen ya. Bahwa jaringan permanen itu terdiri atas sel-sel yang sudah berhenti membelah dan telah mengalami diferensiasi. Ciri khasnya apa sih untuk jaringan permanen atau dewasa? Nah, ciri khasnya itu otomatis karena dia tersusun dari sel-sel yang berhenti membelah, berarti di situ tidak ada aktivitas pembelahan sel. Nah, ukuran selnya itu relatif lebih besar daripada sel-sel meristematik ya. Kemudian umumnya tersusun dari sel-sel mati, kemudian terdapat ruang antar sel dan dinding sel mengalami penebalan sesuai dengan fungsinya ya. Terus kemudian sitoplasmanya sedikit dan vakuolanya besar. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah jaringan pelindung atau epidermis, kemudian ada jaringan dasar atau parenkim, ada jaringan penyokong atau penguat, dan jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler. Yuk kita bahas tentang jaringan pelindung atau epidermis. Jadi, jaringan epidermis ini terletak paling luar dan menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, fungsinya untuk jaringan epidermis ini melindungi dari segala pengaruh luar yang merugikan seperti misalnya kerusakan, perubahan suhu, kemudian hilangnya air melalui penguapan, dan hilangnya zat-zat makanan bahkan infeksi dari mikroba. Adapun ciri khas dari jaringan pelindung atau epidermis yang pertama yaitu umumnya terdiri dari satu lapis sel dan sel-selnya itu hidup. Kemudian sel-selnya itu tersusun rapat dan tanpa ruang antar sel. Bentuk selnya pun bervariasi ya, ada yang berbentuk tubular, memanjang, ataupun heksagonal. Kemudian sel-selnya memiliki banyak vakuola dan protoplas yang dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme. Jaringan epidermis tersusun atas sel-sel hidup dan tidak berklorofil. Nah, kalau ditemukan klorofil itu ada di sel penjaga ya, dari stomata. Nah, stomata ini adalah derivatnya epidermis. Kemudian dinding sel epidermis ada yang mengandung lignin, kutikula atau lilin, dan pektin. Nah, sel-sel epidermis itu sebagian dapat berkembang dan bermodifikasi menjadi alat-alat tambahan lain yang kita sebut derivat epidermis. Ada banyak derivat epidermis ya. Yang pertama kita bahas tentang stomata atau mulut daun. Jadi stomata itu adalah celah atau lubang yang diapit oleh sepasang sel penjaga atau penutup ya. Fungsinya itu sebagai jalan masuk dan keluarnya karbon dioksida dan oksigen pada proses respirasi atau pernafasan maupun fotosintesis serta jalur penguapan air atau transpirasi. Jadi stomata itu bisa membuka pada siang hari dan menutup pada malam hari karena adanya perubahan tekanan turgor akibat penambahan ataupun pengurangan ion kalium secara reversibel atau bolak-balik ya oleh sel penjaga. Kemudian derivat epidermis yang kedua yaitu trikoma. Nah, trikoma ini membentuk struktur beragam seperti rambut, kemudian sisik, atau rambut kelenjar dan tonjolan ya. Jadi fungsi dari trikoma ini adalah untuk mengurangi penguapan, kemudian melindungi dari predator, kemudian meneruskan rangsang dan membantu penyerbukan. Kemudian ada emergensia yang merupakan tonjolan pada permukaan organ yang terbentuk dari jaringan epidermis dan jaringan di bawah epidermis atau di bagian korteksnya. Contohnya itu kita temukan pada duri palsu ya, duri tempel pada batang mawar, kemudian rambut-rambut pada buah rambutan misalnya. Kemudian ada spina atau duri yang merupakan tonjolan pada permukaan epidermis batang yang terbentuk dari jaringan stele ya atau silinder pusat di bawah korteks. Contohnya misalkan duri pada tumbuhan ini ya bougainville atau bunga kertas.
Kemudian ada sel kipas atau bisa kita sebut bulliform cell. Ini merupakan alat tambahan pada epidermis daun bagian atas ya. Dan bentuk selnya itu seperti kipas dengan ukuran itu lebih besar dibandingkan dengan sel-sel epidermis di sekitarnya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu adalah untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan ya. Jadi ketika udaranya panas, air di dalam sel kipas ini akan menguap dan sel kipasnya akan mengerut ya, sehingga menyebabkan biasanya daunnya itu menggulung ya. Kemudian ada sel kersik ya atau silika. Nah, sel kersik atau silika ini kita temukan pada bagian sel epidermis yang berisi kristal kersik ya. Nah, adanya sel kersik ini menyebabkan tumbuhan ya, permukaan batangnya itu menjadi keras ya. Fungsinya juga untuk memperkuat batang. Contohnya kita temukan pada tebu. Kemudian ada filamen ya. Filamen ini tersusun dari sel-sel mati yang terdapat di bagian epidermis akar gantung ya atau akar udara pada tumbuhan epifit. Nah, contohnya itu pada tanaman anggrek. Fungsinya adalah untuk menimbun air ya yang diperoleh dan juga untuk mengikat oksigen. Jadi anggrek itu masih tetap bisa hidup ya dengan memanfaatkan embun dan udara lembab ya, walaupun hidupnya itu menempel ya pada benda atau tumbuhan lain. Jaringan permanen yang kedua yaitu jaringan dasar atau parenkim dengan ciri khas yang pertama, sel-sel penyusunnya renggang sehingga banyak ruang antar sel. Kemudian dinding selnya tipis dan vakuolanya besar untuk menyimpan makanan dan sel-selnya berbentuk polihedral atau segi banyak. Jaringan parenkim disebut sebagai jaringan dasar karena ditemukan hampir di semua bagian tanaman ya, seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah parenkim asimilasi, yaitu merupakan jaringan parenkim yang bertugas memproduksi zat makanan melalui proses fotosintesis. Nah, karena ditemukan di bagian tumbuhan yang berwarna hijau karena mengandung klorofil, maka disebut sebagai klorenkim. Yang kedua yaitu parenkim air yang merupakan jaringan parenkim yang berfungsi menyimpan air. Nah, kita temukan pada tumbuhan yang hidup di daerah kering atau xerofit, kemudian ada tumbuhan epifit dan juga tumbuhan sukulen. Yang ketiga adalah parenkim penimbun yang berfungsi untuk menyimpan makanan cadangan berupa gula, tepung, lemak maupun protein. Nah, parenkim penimbun ini biasanya kita temukan pada empulur batang dan akar, kemudian umbi, biji, dan akar rimpang. Yang keempat ada parenkim pengangkut yang merupakan parenkim yang terdapat di sekitar jaringan pengangkut xilem dan floem. Nah, sel-selnya ini berbentuk memanjang sesuai dengan arah pengangkutannya. Yang kelima yaitu parenkim udara atau bisa kita sebut sebagai aerenkim yang merupakan jaringan parenkim yang berfungsi menyimpan udara ya. Kita temukan biasanya pada tanaman anggrek, kemudian batang teratai, batang talas maupun batang genjer. Jaringan permanen yang ketiga yaitu jaringan penguat atau penyokong. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk memperkokoh tubuh tumbuhan ya. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penguat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jaringan kolenkim dan yang kedua adalah jaringan sklerenkim. Kita bahas dulu untuk jaringan kolenkim ya. Seperti yang kalian lihat ya, jaringan kolenkim ciri khasnya yang pertama adalah tersusun atas sel-sel hidup ya. Biasanya kita temukan di bawah epidermis batang, kemudian tangkai daun, tangkai bunga ya, tetapi kita jarang temukan di akar ya. Kemudian dinding selnya itu tidak mengandung lignin, tetapi mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa ya. Nah, perlu kalian ketahui ya bahwa kalau di gambar-gambar atau di soal itu biasanya sering keluar ya bahwa untuk jaringan kolenkim dinding selnya itu mengalami penebalan secara tidak teratur dan tidak merata ya. Nah, jaringan kolenkim ini juga berfungsi sebagai penguat utama organ-organ tumbuhan yang masih muda ya. Berarti yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang kedua adalah
jaringan sklerenkim yang hanya terdapat pada organ tumbuhan yang sudah tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan ya. Berarti ciri khasnya itu terdiri atas sel-sel yang mati ya. Kemudian ciri khas yang lain adalah adanya penebalan dinding sel ya secara merata ya, sehingga dinding selnya itu tebal dan merupakan jaringan penguat dengan dinding sekunder yang tebal dan terdiri atas zat lignin. Jaringan sklerenkim itu terdiri atas dua jenis. Yang pertama adalah berupa serabut sklerenkim atau serat sklerenkim. Nah, ini ciri khasnya yaitu berupa benang panjang ya, yang biasanya itu terdapat di dalam berkas pengangkut xilem maupun phloem. Kemudian yang kedua berupa sklerait atau sel batu ya. Ini terdapat pada semua bagian tumbuhan, terutama di dalam kulit kayu, kemudian pembuluh tapis, pada buah dan biji ya. Nah, contohnya kita temukan pada tempurung kelapa ya, kalian sudah tahu pastinya ya. Kemudian di kulit kenari, kemudian di selaput biji, ataupun yang biasa kita makan itu ada di daging buah jambu biji ya, yang kalau misalkan kita merasakan ada butiran berarti itu adalah sklerait atau sel batu. Jaringan permanen yang keempat yaitu adalah jaringan pengangkut ya, yang terdiri dari xilem dan phloem. Pastinya ini kalian sudah hafal dari SD bahkan SMP ya. Kita bahas dulu untuk xilem ya. Xilem itu berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju ke daun ya. Nah, di dalam xilem ini itu terdapat beberapa komponen yang harus kalian pahami. Yang pertama yaitu adalah unsur trakeal yang merupakan sel-sel trakeal yang berbentuk memanjang, kemudian tidak mengandung protoplas. Dinding selnya itu berlignin dan mempunyai bermacam-macam noktah ya. Nah, unsur trakeal ini terdiri atas dua. Yang pertama adalah trakea dan trakeit. Ini kalian harus bisa membedakannya ya. Kalau trakea itu tersusun memanjang, namun ciri khasnya ujungnya itu berlubang dan bersambungan pada ujung dan pangkalnya ya. Adapun lubang trakea itu disebut sebagai lubang perforasi. Namun kalau trakeit itu merupakan sel panjang dengan ujung yang runcing ya, dan tanpa ada lubang, sehingga pengangkutannya itu berlangsung melalui pasangan noktah pada ujung trakeit yang saling menimpa. Jadi kalau dilihat dari atas itu trakea bentuknya itu yang lubang besar ya, sedangkan yang kecil-kecil itu adalah trakeit. Kemudian yang kedua itu adalah serabut xilem ya. Nah, serabut xilem atau serat xilem ini ciri khasnya adalah selnya panjang dengan dinding sekunder yang berlignin ya. Nah, ada dua jenis. Yang pertama adalah serat trakeit. Ini ciri khasnya memiliki noktah yang terlindung ya. Kemudian ada serat libriform. Ini ukurannya itu lebih panjang, kemudian noktahnya itu lebih sederhana. Dan komponen yang ketiga adalah parenkim xilem ya. Seperti yang kalian ketahui, parenkim ya fungsinya adalah untuk menyimpan ya, menyimpan cadangan makanan. Sama berarti di xilem, parenkim xilem ini tersusun dari sel-sel yang masih hidup ya. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan ya. Bisa kita temukan di xilem primer maupun sekunder. Kemudian yang kedua kita bahas tentang phloem. Phloem berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, phloem sendiri itu mempunyai beberapa komponen seperti xilem tadi ya. Yang pertama itu adalah sel tapis ya. Jadi sel tapis ini bentuknya itu seperti tabung dengan ujung yang berlubang-lubang ya. Nah, ini sel tapis ini saling berhubungan satu sama lain membentuk pembuluh tapis. Kemudian ada sel pengiring yang berupa deretan dari sel-sel yang hidup dan fungsinya ini untuk transportasi zat makanan ya. Tapi perlu diingat untuk sel pengiring ini tidak ditemukan pada tanaman gimnos dan tanaman paku ya. Kemudian ada sel albumin, ini khusus untuk tumbuhan gimnosperme atau tumbuhan biji terbuka ya. Jadi
sel albumin ini fungsinya itu sama ya seperti sel pengiring. Kemudian ada parenchyma phloem yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, dan juga kita temukan ada serat atau serabut phloem ya, yang bentuknya panjang dan ujung-ujungnya itu saling berhimpitan ya. Next video kita akan bahas tentang pengangkutan air dan garam mineral pada tumbuhan, tentang organ tumbuhan, dan juga tentang kultur jaringan. Terima kasih telah menonton video ini dan salam biologi.